Ya, pemerintah itu. Dan kebetulan, bukan kebetulan, saya kira ini sudah catatan Allah memulai Madinah Najah itu bukan dengan fasilitas kemewahan, tapi Allah sediakan lahan perjuangan. Saya jadi teringat, ya pernah saya sampaikan juga ya, kalau acara PKRA kita itu, saya waktu kecil itu merasa bertanya, kenapa teman saya bisa belajar di TK, saya kok tidak gitu, ya. Teman saya itu belajar, saya ingat dalam bayangan saya namanya TK Kepodang. Kepodang itu nama burung Kepodang, burung kan? Ya. TK Kepodang, gitu kan? Saya masih ingat dari rumah saya itu lurus saja itu. Nah, itu ada sekolah, itu di situ tuh komplek pabrik es, karyawannya ada sekolah TK. Di situ di atasnya itu kalau malam itu dulu itu di setel televisi untuk warga, untuk umum. Dulu kan televisi hitam putih. Kelurahan kampung itu hanya ada satu. Kelurahan satunya. Nah, itu di situ gitu ya. Nah, tapi kalau pagi itu ketika jam-jam 7:30 itu, nah saya masuk situ itu kan, saya hanya warna pengen sekolah ya. Nah, suatu saat ada perayaan apa gitu ya, maka saya itu saking pengennya gitu, saya ngintip dari balik apa? Ya kan, karena belum tinggi gitu kan, agak mendongak gitu kan, mendongak gitu. Ya Allah, senang sekali gitu, ada yang pakai baju petani, masih ingat gitu ya, namanya aja masih ingat, si Pungki namanya ya. Teman saya itu si Pungki itu pakai baju petani, ininya di apa? Ada yang pakai ini ya, masih hafal saya itu suasana itu. Saya apa bertanya, kenapa orang tua saya kok tidak menyekolahkan saya gitu. Belum ngerti kalau bahwasanya itu harus berbayar kan gitu ya, biayanya gitu kan. Saya belum ngerti, cuma ada rasa kenapa kok saya tidak seperti teman-teman saya itu. Jadi itu pengalaman pribadi saya, masya Allah luar biasa ya. Akhirnya setelah berjalannya waktu 50 tahun kemudian gitu ya, 50 tahunan lebih, di sini ada TK yang saya bisa apa namanya bangun sendiri. Masya Allah, selalu begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini pertanda kita semua yang mengambil jannah. Amin. Oh ya. Jadi Ibu Zaid bahwasanya ambil jannah itu biasa menderita dulu. Iya. Ya, menderita dulu. Dan kebetulan, bukan kebetulan, saya kira ini sudah catatan Allah memulai Madinah Najah itu bukan dengan fasilitas kemewahan, tapi Allah sediakan lahan perjuangan. Tadi saya baru hadir di yayasannya guru kita Ustaz Komarudin Agyas, namanya Ya Bunaya, sudah 16 tahun usianya ya. Alhamdulillah sudah apa namanya terus berkembang gitu ya. Nah, artinya saya flashback ke belakang, masya Allah. Dulu kita mulai di sini luar biasa, tanahnya tanah merah, listriknya. Tadi saya baru dapat cerita dari Ustaz Saidi, kamu situ ya, Pak Lurah RW ya, bahwasanya listrik masuk Jombang itu tahun 90. Termasuk dari tertinggal ini, padahal kan kita dengan Jakarta, tapi tertinggal ya, masih mudik betul-betul. Karena ini asal itu Villa Bintaro itu ini apa, pohon karet, BSD Bintaro pohon karet, itu baru ditebangin, kata saya itu, baru ditebangin pohon karet itu. 90 baru ada listrik, tahun 80-an berapa masih ada SD 1 gitu kan, dan sebagainya. Nah, pantas saja ketika kita masuk tahun 97, lampu di masjid itu hanya 5 watt,
adanya di mihrab. Satu aja, satu masjid itu gantung 5 watt adanya di mihrab. Dan saya lihat itu sumber listriknya di sini nih di kantor, di belakang lab ya. Di belakang lab di situ ada dulu pohon jeruk bali. Iya. Yang kamu dari kurang lama ya. Kalau enggak tadi ya enggak tahu. Ada pohon jeruk bali di situ. Listriknya itu kilometernya di situ. Itu untuk mengaliri air, ada jet pump di situ. Dia kan jet pump, kemudian listrik ya hanya dari situ disalurkan ke masjid, ke Al Bakoni. Dari masjid itu hanya 5 watt. Luar biasa, masya Allah. Jadi kalau sore begini sudah siap-siap. Masya Allah. Iya. Ya, sudah mulai muncul hawa-hawa yang gimana? Ya. Apalagi Kalingga ini, aduh, bapaknya Kalingga itu bapaknya Kak Cebula. Iya, ya itu bahwa yang seru-seru lah itu hari ya kan. Masya Allah, udah ada mobil ambulan, lalu itu burung batangnya diturunin lagi. Di sini nih, dekat di sini nih, ya kan? Di sini nih, dekat di sini. Aduh, apalagi hujan kayak kemarin jauh, baru dah. Masya Allah, ya saudara. Nah itulah awal-awalnya perjalanan Madinah Najah yang apa disebutkan oleh Ibnu Zaid tadi mengatakan al-jannah bil makhafah wa husad wa buka di dunia, ya itu dia keadaannya sis, ya di dunianya ini penuh tantangan, penuh penderitaan, makanya betul itu istilah berakit-rakit hulu bersenang-senang gitu. Kenapa mau sakit kalau saya enggak? Pokoknya kemudian ya gitu ya. Masya Allah, itu betul sekali. Itu perjalanan ahlul jannah itu seperti itulah. Maka saya tadi ingat lagi. Dulu kalau dibagi rapot, saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu anak dulu kalau dibagi rapot itu dari sekolah lari ke rumah, lari, dan bawahnya rapotnya di tangan mana? Di tangan mana? Tangan kanan, lari, masuk rumah, mengekspresikan kebahagiaannya kalau naik kelas. Kan tahu aja. Dia kan tuh dia naik kue jadul begitu. Yang sekarang nggak pada ngerti. Nggak paham. Ya, apa lagi? Lari. Kenapa? Karena dibilangnya bangganya rapot saya biru semuanya. Nggak ada merah. Dulu simbol biru atau merah. Naik atau tidak naik? Ya, naik coret atau tidak naik coret. Nah, biru atau merah. Kalau ada merahnya, itu yang tidak lari. Nunduk, nangis. Nangis, sudah ketahuan. Betul kan? Iya. Iya kan? Karena ada Merahnya. Karena setiap orang tua dahulu, masya Allah, kalau ada warna merah sudah Kotor. Kopal. Kabuli itu kotor. Siap-siap Pantat merah. Rata ya orang tua kita dulu gitu ya. Pantat merah. Tapi kalau biru kita yang teriak doang. Lari. Biru, udah. Nah, bisa teringat dengan seperti itu ya. Kurang lebih nanti di akhirat itu ada yang membawa dengan kanan-kanannya wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lari tadi senang menyampaikan berita bahasanya rapotnya, kontennya baik semua, biru semua.